Pada 13 Agustus 2025, dunia dihebohkan oleh kabar bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dinominasi untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2025, didukung oleh pemimpin dunia seperti yang diumumkan di Instagram Gedung Putih. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji peran Trump memediasi konflik global. Menurut kutipan dari CNBC, ia membantu selesaikan 7 konflik, termasuk gencatan senjata Thailand-Kamboja yang menyelamatkan ratusan ribu jiwa setelah bentrokan mematikan Juli lalu. Kesepakatan Nagorno-Karabakh ditandai koridor damai, TRIP mengakhiri perang 3 dekade. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengklaim satu kesepakatan damai per bulan mencakup Israel, Iran, dan Serbia Kosovo. Tapi, apakah ini prestasi sejati atau hanya strategi politik? Also, just recently, Thailand and Cambodia, that was one that was just starting, that 2,000 people were dead on the border, but it was just starting. And I was talking to one of the two nations on trade, and I said, I'm not going to sign a trade deal if you guys are going to fight, and I got the other one. And again, great leadership, Thailand and Cambodia. Dukungan dari sejumlah negara menunjukkan bagaimana Trump memanfaatkan pengaruh Amerika Serikat untuk menekan pihak-pihak yang bertikai. Di Asia Tenggara, dalam konflik Thailand-Kamboja, ia mengancam akan menghentikan negosiasi tarif. Hasilnya, gencatan senjata tercapai pada 28 Juli disusul perjanjian damai pada 7 Agustus. Di Afrika, Presiden Gabon Brice Oligui Nguema dan Menteri Luar Negeri Rwanda Olivier Nduhungirehe memuji tercapainya perdamaian antara Rwanda dan Republik Demokratik Kongo. Pakistan bahkan mengajukan nominasi Trump atas perannya dalam konflik dengan India, meski India sendiri membantah klaim itu. Namun, Trump sendiri terlihat pesimistis, menilai bahwa apapun langkah yang ia ambil, kemungkinan besar tidak akan cukup untuk membuatnya meraih penghargaan tersebut. Pengumuman pemenang dijadwalkan Oktober. Dukungan ini membuatnya kandidat kuat, tetapi skeptisisme tetap ada. Apakah ini benar-benar perdamaian atau hanya pencitraan politik? Sama seperti serangan udara ke Iran pada Juni lalu yang menuai kritik dari berbagai pihak. Kontroversi terbesar datang dari Israel. Pada Juli lalu, Netanyahu menyerahkan nominasi Nobel Perdamaian untuk Trump di Gedung Putih. Ini adalah ironi besar. Di saat yang sama, Netanyahu memimpin invasi Israel ke Gaza. Operasi militer itu, dengan dukungan Amerika Serikat, dituding sebagai genosida terhadap rakyat Palestina. Bagaimana mungkin orang yang terlibat langsung dalam perang mengajukan nominasi perdamaian? Bagi banyak pihak, ini bukan penghormatan. Ini hanyalah manuver politik yang menodai makna Nobel itu sendiri. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well-deserved, and you should get it. Sejarah Nobel Perdamaian penuh dengan ironi. Pada tahun 1939, Adolf Hitler pernah dinominasikan. Meski sebagai lelucon oleh seorang legislator Swedia, nominasi itu segera dicabut. Mahatma Gandhi juga pernah 5 kali dinominasikan, termasuk pada 1946 hingga 1948 atas perjuangannya di India dan Afrika Selatan. Namun ia tak pernah menang. Mantan Direktur Nobel, Geir Lundestad, bahkan menyebut ini sebagai kelalaian dari komite yang terlalu fokus di Eropa. Kontroversi lain muncul pada 1994. Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, dan Shimon Peres menerima Nobel atas perjanjian Oslo. Namun perdamaian yang dijanjikan tidak pernah benar-benar terwujud di Timur Tengah. Semua ini membuat Nobel kerap dipenuhi kontroversi. Dan kini nominasi Trump menambah bab baru dalam drama panjang itu. Di satu sisi, ada pujian dari Pakistan hingga Rwanda, melihatnya sebagai pemimpin yang mungkin mengubah wajah diplomasi. Di sisi lain, kritik membuncah. Banyak yang menilai ini hanya cerminan ego politik, bahkan sebagai upaya menyaingi citra Obama yang pernah menang Nobel. Di tengah perang Gaza dan perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, dunia bertanya, apakah Nobel akan tetap menjadi cahaya perdamaian?
atau perlahan berubah menjadi alat politik? Saat komite bersiap mengumumkan pemenang pada Oktober ini, setiap langkah Trump diawasi ketat. Mungkinkah ia membuktikan dirinya layak, atau ini hanya akan menjadi bab kelam terbaru dalam sejarah Nobel?